Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat subscriber semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan tips bagaimana menggunakan layanan pinjaman online yang aman, yang benar, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah-masalah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apa itu? Di antaranya adalah pola-pola penagihan atau penagihan yang ditujukan tidak hanya ditujukan kepada mereka yang meminjam atau si konsumen, akan tetapi juga ditujukan kepada keluarganya, pada sahabatnya, rekan kerja, dan lain sebagainya. Dan tentu ini sangat mengganggu dan sangat meresahkan. Oleh karena itu, silakan simak video ini secara lengkap sampai dengan selesai. Baik sahabat-sahabat subscriber semuanya, ketika kita memang terdesak suatu kebutuhan dana, ketika kita sudah meminjam misalkan ke sahabat kita, orang-orang terdekat kita ternyata belum mendapatkan hasil, dan banyak sekali layanan-layanan pinjaman online atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pemberian dana ataupun juga pinjaman dana secara online atau lebih disebut dengan fintech ya. Financial teknologi, kemudian juga dengan syarat-syarat yang mudah, dengan tahapan-tahapan yang mudah kita dapat menerima atau mendapatkan pinjaman secara online yang langsung cair ke rekening kita. Oleh karena itu, perlu kiranya tips agar kita terhindar dari masalah-masalah hukum di kemudian hari. Yang pertama, ketika kita sudah terdesak masalah dana dan ingin meminjam melalui pinjaman online, yang pertama yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus tahu terkait dengan legalitas si perusahaan pemberi layanan pinjaman online tersebut. Teman-teman harus perhatikan, teman-teman harus tahu apakah perusahaan pinjaman online, pemberian layanan pinjaman online tersebut adalah legal. Legal itu adalah dia memiliki izin ya, memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, kemudian dia juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, ketika teman-teman ingin meminjam di suatu layanan pinjaman online, maka terlebih dahulu cek izinnya, cek legalitasnya. Silahkan teman-teman cek di websitenya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Cari apakah di situ layanan pinjaman online atau perusahaan layanan pinjaman online yang akan kita gunakan, apakah terdaftar di OJK, kemudian juga memiliki izin operasional ya. Itu harus juga diperhatikan dan harus kita ketahui. Karena biasanya mereka yang memiliki izin, kemudian juga terdaftar di OJK, mereka mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku ya, baik ketika dalam melakukan pencairan dana ataupun juga ketika melakukan penagihan. Pasti ada batasan-batasan kewajarannya dalam melakukan penagihan. Kemudian tips yang kedua, ketika teman-teman ingin melakukan pinjaman online, yang harus juga diperhatikan adalah kredibilitas daripada perusahaan pemberi pinjaman online tersebut. Carilah testimoninya, apakah di situ terdapat testimoni yang positif, yang memuaskan, apakah justru banyak testimoni yang justru adalah kekecewaan dari nasabah ataupun juga konsumen pengguna layanan pinjaman online tersebut. Kalau memang di situ banyak testimoni ataupun juga keterangan-keterangan yang justru tidak memuaskan, tidak baik, maka sebaiknya carilah perusahaan ataupun juga pemberi layanan pinjaman online yang lainnya, karena di situ merupakan salah satu referensi juga apakah layanan pembiayaan atau pemberian pinjaman online itu adalah yang memang benar-benar kredibel ataupun juga tidak. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ketika teman-teman ingin melakukan pinjaman online, pastikan teman-teman itu sesuai dengan kemampuan bayar teman-teman. Jangan sampai kita mengajukan pinjaman online misalkan 20 juta, akan tetapi ternyata sebetulnya kemampuan untuk mengembalikan kita tidak sampai segitu. Kemudian juga terkait dengan jumlah berapa cicilannya, kita juga harus perhatikan di situ. Jangan sampai ketika kita meminjam dana dari pinjaman online, justru kemampuan bayar kita tidak sampai dengan apa yang kita pinjam tersebut ya, itu. Kemudian yang tips berikutnya, pastikan teman-teman untuk menggunakan pinjaman online atau meminjam di layanan pinjaman online itu adalah untuk kebutuhan yang mendesak.
untuk kebutuhan yang memang justru urgen, sangat-sangat penting. Jangan sampai kita meminjam pinjaman online, meminjam uang di layanan pinjaman online justru untuk kebutuhan konsumtif, justru untuk kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup. Nah, itu sangat-sangat harus dihindari oleh kita semua. Kemudian tips yang berikutnya, ketika teman-teman akan melakukan pembayaran cicilan bulanan, pastikan teman-teman atau usahakan untuk membayar cicilan tersebut maksimal 1 hari sebelum masa jatuh tempo, atau maksimalnya banget itu pada tanggal jatuh temponya tersebut. Itu harus sudah dilakukan pembayaran cicilan dari pinjaman online tersebut. Kemudian teman-teman ketika sudah melakukan pembayaran atau daripada cicilan pinjaman online tersebut, pastikan teman-teman menyimpan bukti pembayaran tersebut. Pastikan teman-teman menyimpan bukti pembayaran daripada cicilan pinjaman online tersebut, ya. Setiap bulannya disimpan untuk menghindari hal-hal di kemudian hari. Apabila ada masalah, maka kita sudah memiliki bukti bahwa kita sudah menunaikan kewajiban kita menjalankan atau membayar cicilan bulanannya setiap bulan. Itu teman-teman. Nah, kemudian apabila tips-tips tersebut sudah kita lakukan, akan tetapi ternyata masih aja ada debit kolektor yang menelpon kita untuk melakukan pembayaran, ya, untuk secepatnya melakukan pembayaran, padahal kita sudah melakukan pembayaran 1 hari sebelum jatuh tempo atau pas pada waktu atau tanggal jatuh tempo. Maka teman-teman bisa mengadukan hal tersebut kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga apabila ada hal-hal yang memang di situ menyangkut terkait dengan ancaman, kemudian juga pemerasan dan lain sebagainya, teman-teman bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Itu teman-teman ya, tips dari saya terkait dengan bagaimana menggunakan jasa layanan pinjaman online yang aman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Advokat Bung Onim mengucapkan terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai dengan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Catur hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.